Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 7012300068, kelas 5A Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemrograman mobile yang saya buat menggunakan Flutter. Nah, saya akan menunjukkan cara kerja aplikasi. WhatsApp adalah aplikasi katalog jam tangan yang memiliki fitur CRUD, filter kategori, state management dan provider, dan persistent storage menggunakan storage preferences. Sebelum masuk ke demo, mari kita lihat dulu struktur project WhatsApp ini. Project ini menggunakan arsitektur yang clean dan terorganisir. Di dalam folder lib ini terdapat ada beberapa folder utama. Yang pertama, model. Di dalam folder model ini terdapat file watch model.dat. Yang selanjutnya di folder providers ini ada dua file. Yang pertama ada setting provider.dat. Yang kedua ada watch provider.dat. Nah, selanjutnya ada screen. Di dalam folder screen ini terdapat beberapa file. Yang pertama katalog screen.dat, yang kedua collection screen.dat, yang ketiga detail screen.dat, yang keempat ada home screen.dat, dan yang terakhir ada setting screen.dat. Selanjutnya di file service ini terdapat dua. Yang pertama API service.dat, yang kedua ada data service.dat. Dan yang paling penting itu di folder lib itu ada file main.dat. Oke, sekarang mari kita lihat aplikasinya langsung. Ini adalah halaman home atau dashboard. Di sini ada statistik lengkap, total katalog, collection, total value atau disebut dengan harga. Sekarang mari kita lihat kode di balik halaman ini. Di home screen.dat kita menggunakan customer 2 untuk listen data dari dua provider sekaligus watch provider dan setting provider. Nah, ini kodenya. Customer 2 ini akan otomatis rebuild widget ketika ada perubahan data di provider. Oke, lanjut ke halaman katalog. Nah, di halaman katalog ini kita dapat melihat kodenya di sini. Di halaman API service.dat saya menggunakan API Mocapai IO atau damai. Nah, di sini di kelas damai API service ini terdapat 30 katalog. Yang pertama ada Rolex. Nah, di sini juga Rolex. Omega, di sini juga Omega. Oke, selanjutnya di katalog ini kita dapat memfilter, mencari sesuai brand apa yang kita mau. Di bawah filter ini ada 5 kategori. Kalau itu untuk semuanya, untuk luxury itu hanya brand yang kita cari, seperti luxury misalnya kita cari di sini sport, misalnya kita cari sport, brand sport. Nah, dia akan menampilkan, misalnya kita cari dress lah, dress. Dia akan menampilkan
ini sorry guys, sedikit koneksinya agak lelet, koneksi apinya. Dia sesuai apa yang kita cari. Kita cari luxury dulu. Luxury. Ini koneksinya agak lambat ya guys ya. Nah, di sini kita sudah lihat detailnya. Itu Audemars Piguet Royal Oak dengan US dollar 3.200. Nah, ini detailnya. Di sini ada kategori luxury, tanggal rilisnya 2025, deskripsi. Di sini kita bisa mendapatkan ke dalam koleksi. Kita lihat di halaman koleksi. Nah, di sini sudah kita tambahkan tadi koleksinya. Di sini juga kita bisa, di halaman koleksi ini kita bisa mengedit. Misalnya kita ganti Royal Oak ini menjadi Royal saja, atau di brandnya juga kita ganti Audemars Press. Oke, kita update. Nah, di sini dia sudah otomatis terganti, guys. Di sini kita dapat lihat di recent collection-nya juga bisa kita lihat, dan total value-nya menambah jadi dolar ini. Di sini juga kita bisa, di setting ini kita bisa mengubahnya menjadi rupiah. Nah, dia jadi rupiah nih. 3.802.000. Di sini koleksinya ada 2, tahunnya ada 30. Nah, kembali lagi kita ke halaman collection. Kita di halaman collection ini kita bisa menghapus yang sudah saya masukkan tadi, kita hapus. Nah, dia otomatis terhapus. Oke, di recent collection-nya juga sudah terhapus. Di collection-nya tinggal 1 ini. Kalau kita hapus semua, oke, di halaman collection-nya 0 dan total value-nya 0 juga. Di halaman collection ini kita juga bisa menambahkan brand watch hub-nya. Di sini kita bisa masukkan brandnya, modelnya. Kalau kita langsung add itu tidak bisa guys ya, harus memasukkan dulu brandnya guys. Oke, kita skip saja langsung ke halaman setting. Nah, di halaman setting ini ada fitur dark mode, currency, about, dan reset setting. Nah, yang pertama kita akan jalankan dulu dark mode ini. Yang pertama awal tampilan halamannya putih, sekarang kita coba. Di sini dia terganti menjadi hitam. Oke, selanjutnya di fitur currency ini kita bisa melihat currency-nya ada US dollar, eur, GPB, IDR, JP. Ini kalau diganti dia, misalnya kita klik eur tadi akan otomatis terganti di sini guys ya. Oke, selanjutnya di about nih. Ini fitur about ini adalah versi watch hub-nya, menggunakan v1.0.0. Oke, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.